berhubung cuaca di luar sedang hujan ya teman-teman, jadi kita memutuskan untuk ngobrolnya di dalam rumah ibu. Dan juga sayang seribu sayang, bapak apa sih namanya tuh? Danta. Bapak kan Danta. bapak dan Tanya sedang berada di luar kota, sedang bekerja. Jadi kita tidak berkesempatan untuk ngobrol secara langsung dengan Bapak Danta. Tapi di sini digantikan sama anak pertamanya Bapak Danta dan juga istrinya Bapak Danta. Ibu sama ibu siapa boleh memperkenalkan diri, Ibu? Ibu Um. Ibu Uum. Ibu Uum. Usia berapa tahun, Ibu? 45. 45 tahun. Menikah dengan Bapak Danta udah berapa lama, Ibu? Udah 27-an, 27. 27 tahun lebih ya, Bu ya. Kalau ini sama AA siapa yang ganteng kalem yang pakai kopiah? Ihsan. AA Ihsan berarti anak pertama dari Bapak Danta. Danta ya, Bapak Danta. Usia AA berapa? 27 27. jalan. Berarti waktu kejadian AA sedang usia berapa? Saat usia berapa tahun? 4 tahunan. Oke. Nah, kita berambil alih ke pakai yang kacamata nih, sama teteh siapa? Boleh memperkenalkan, silahkan. Nenden Sri Pujia Nah, Channel. jadi Teh Nenden ini yang akan menjadi host di Rizkuna Channel, WK Jurnal, dan juga Nenden Sri Pujia. Oke, saya mempersilahkan kepada Teh Nenden untuk melemparkanlah beberapa pertanyaan kepada Ibu dan A Ihsan sebagai anak dari Bapak Danta yang isunya di luaran masyarakat, sampai di keluarannya gosipnya itu Bapak Danta bangkit kembali atau hidup kembali dari kubur katanya. Tapi untuk lebih jelasnya, lebih detailnya nanti kita mendengarkan penjelasan dari A Ihsan dan Ibu Uum. Silakan Teh Nenden. Ya Bu, kan saya juga sempat dengar ya itu viral banget kayaknya ya di tiap-tiap desa. Nah itu ceritanya gimana tuh? Boleh diceritakan mungkin dari awal kejadian. AA sama si ibunya boleh. Boleh A, boleh Ibu, silakan. Jadi gimana tuh bisa mayat salah alamat ke sini Ya, tuh gimana gitu. Waktu itu Bapak sedang di Jakarta. Di sana. Boleh. Lagi merantau lah istilahnya mah gitu ya. Pas zaman tahun 99 kalau nggak salah. Tahun 99 lah ya. Jadi merantau di Jakarta, terus gimana itu bisa ada mayat salah alamat, kan mungkin tahu alamat di sini tuh dari mana atau gimana gitu. Jadi malum kan kalau di kota mah kalau ketemu sama orang Sunda gitu suka berasa keluarga Saudara. gitu. Saudara gitu. Jadi ada yang ini mampir ke kontrakan bapak teh gitu. Terus nginep, terus ceritanya mau ikut kerja tapi gimana ya nggak jadi gitu. Nggak jadi. Karena nggak ada KTP-nya, terus sama bapak dikasih dikasih pinjem gak tahu ngambil gitu ya. Ngambil. Oh, ngambil KTP Bapak Danta. Ngambil baju gitu. Baju sama KTP bapak itu terus. Orang tersebut meninggal dunia. Terus mungkin pihak kepolisian atau pihak rumah sakit melihat ada KTP alamatnya Bapak Danta yang berada di desa apa ini teh? Desa Kalapa 2. Desa Sinargali, Kecamatan Lemasugi ya, Kabupaten Majalengka. Sehingga menghubungilah pihak kepolisian di daerah Kecamatan Lemasugi. Terus itu dikasih kabarnya gimana, Bu? Dikasih kabar, mungkin ada yang ngasih kabarnya itu dari pihak kepolisian atau dari mana sih, Bu? Dari kepolisian lewat pos Kapumpur teh. Bapak Kalembur ke Kalapa 2. Kumata, Bu? Talaga ya. Di Talaga. Di Talaga kumaha tah? Puskesmas Talaga. Oh, di puskesmas nu ngawasan wartos teh. Kumaha itu awartosna? Terus ini cina ada anak ke kakek gitu ya. Anak bapak ada di rumah sakit Cipto gitu. Terus disuruh diambil, terus yang kesananya Ua sama Mama. Oh, jadi bukan ibu. Yang pergi ke Jakartanya. Berarti Ibu sama si Aisyah mah nggak berangkat ke Jakarta ya? Saya mah lagi nginep di rumah nenek di Sukadana. Oh, di Sukadana. Lagi di Enak Sukadana. di susuran ku Bapak teh uih heula cenah da ieu Bapak Isan di Jakarta gitu di rumah sakit TikTok gitu. Belum dikabarin meninggal belum. Cuma dikasih tahu di rumah sakit aja gitu. Suruh pulang, ya udah pulang sini. Pas nyampe Jakarta dikasih tahu kalau sudah meninggal dunia. Nah, kan mungkin ini maaf ya Ayah. Mungkin nih kan begitu datang ke rumah sakit mungkin di cross check, dilihat, dipastiin apakah betul ini Bapak Danta atau bukan, itu gimana? Emang nggak ada yang ngecek sampai sedetail itu atau gimana? Jadi Cek kapan Ua sareng rai nakad itu teh. Berarti kakak dan adiknya Bapak Danta ya? Gimana tuh?
jadi berhubung datang ke sananya malam, terus situasinya lagi genting gitu ya, jadi nggak bisa lama-lama gitu. Oh, jadi cross checknya cuma sebentar. Bentar. Dibakar gitu. Cuman di sana cuman istilahnya dipulasara aja gitu. Dimandiin. Iya, dimandiin. Tapi yang yakinin mah wah gitu. Gimana? Kenapa Jadi bisa kan yakin? tadinya mah nggak kelihatan gitu, maklum udah biru gitu ya. Kayaknya Oh, udah jadi udah udah bengkak rusak ya, gitu. udah bengkak banget. yang kelihatannya cuman bekas nyukurnya aja gitu. Cukur. Jadi kan biasanya bapak mah suka gondrong Oh, gitu rambutnya ya. gondrong. Pas waktu itu mau berangkat dicukur dulu sama Uwa gitu. Dicukur jadi Wak tuh meyakinkan kalau benar ini mah Oh, Danta. bener ini mah, cara gitu. Karena Yaudah. saya juga yang potong rambutnya. Gitu. Ya udah berhubung waktunya gitu singkat dari sana malam pengen pagi kesini pengen langsung dikuburin gitu. Itu enggak misalkan datang dari ke rumah sakit diceritain enggak bahwa meninggalnya itu karena apa gitu. Aya nu nganterkeun nah kitu ka Bogor teh ka rumah sakit teh. Jadi cuman ada yang nganterin aja ke rumah sakit, nggak tahu karena apa. Enggak tahu kecelakaan atau gimana mungkin ya. Ka rumah sakit nanti. Jadi kayak korban kecelakaan lah gitu. Cuman ada yang nganterin ke rumah sakit udah aja gitu. Kebetulan di saku celananya pakai baju Bapak Danta, celana Bapak Danta, ada KTP Bapak Danta. Gitu. Jadi dikiranya udah Kebetulan mungkin identitasnya itu. identitasnya ya. Nah itu pas mayatnya udah dibawa ke sini ya Bu, Ibu sama siapa sih siapa tadi? Bisa. Nah, Isan, ya itu gimana tuh perasaannya? Apakah sedih mungkin atau histeris mungkin lihat bapak udah biru-biru, udah meninggal gitu tiba-tiba kan berarti. Nah itu gimana tuh perasaannya? kalau yang lebih jelas mah ibu kali. Kalau saya ya. mah lagi ingat-ingat pohon teh masih kecil teh. Gimana tuh Bu, boleh diceritakan Bu? Ya perasaan ya gitu sedih campur. Heeh. Aduh. Iya. Waktu itu kan nggak nyangka gitu, nggak nyangka bapaknya meninggal gitu. Nah kalau misalkan Ibu pas waktu itu udah dicek bisa lihat wajah terakhir bapak nggak pas waktu ada mayatnya gitu? Bisa lihat. Dan pas waktu itu Ibu yakin kalau itu adalah benar-benar bapak gitu? Oh yakin. Kan biasanya tuh kalau perempuan apalagi istri ya Bu ya, kan punya insting kuat. Sementara faktanya si bapak itu masih hidup gitu ya. Nah itu gimana tuh Bu? Nah, ningali teh omong tapi ai hate mah kitu teu naon karah. Kumaha teu yakin? Enggak merasa sedih atau gimana mungkin? Enggak merasa sedih gitu. Iya. Seperti biasa we. Jadi biasa wae gitu. Kalau si AA gimana tuh pas waktu dulu? Masih ingat usia 4 tahun itu bapak itu ada kabar meninggal gitu, masih ingat nggak? Jadi pas ingat tapi ingat lupa aja gitu teh. Jadi pas mayat di sini tuh jadi disangkanya meskipun kata orang lain bapak tapi saya mah pikirannya bukan bapak teh gitu. Enggak sedih ya. Enggak sedih Biasa biasa aja. aja gitu. Bapak mah nuju Cuman kan kalau yang sedih wah gitu. Dia bilang ayo ke bapak aja gitu. Nah, bapak enggak ada apa kata saya teh itu mah bukan bapak itu mah uar gitu. Waktu saya mah lagi jualan gitu digituin sama uar teh. Oh jadi insting dari ibu sendiri, ibu tidak karena kebanyakan orang kan kalau misalkan kehilangan suami meninggal dunia, ditinggalkan selama-lamanya, sakitnya itu luar biasa ibu ya. Tapi ibu enggak merasakan kesedihan sedikit pun. Ada keanehan juga ya. Dan juga Ihsan sedih teh. gitu. Dan juga Ihsan waktu kecil dibilang itu bapak meninggal. Enggak, bapak saya mah belum meninggal, bapak saya masih di Jakarta. Jadi instingnya masih kuat ya namanya Jadi juga. masih polos ya gitu. Iya Jadi betul. umi teh kidu nya teu da bapak mah cenah keur dagang cenah kitu. Itu ngayeukeun mayit teh ka dieu. Jadi kalau ditanya teh lempeng aja lah gitu. Nah itu kalau misalkan sampai orang-orang tahu gitu ya si bapak itu ternyata masih hidup, itu gimana tuh ceritanya Bu? Mungkin pas waktu talqin tiba-tiba si bapak datang apa gimana? Ada acara tahlilan nggak pas setelah penguburan jenazah yang salah itu? Jadi pas datangnya mah pas hari ketiga lagi tahlilan. Satu, kedua, pas ketiga mau keempat nanya Bapak dongkap. bapak sayanya pulang gitu dari sananya pagi datang sini sore pas Sore mau jam jam 4:30 lah. pas lagi tahlilan. Iya, pas udah mau beres deh. Seperti kayak gini mungkin ya, kayak lagi hujan kayak gini atau gimana? Iya, lagi musim hujan kayak gini. Iya ya. Pas lagi banyak ngelihatnya Doa banyak uji gitu. Lagi tahlil lagi ya. Doa Nah, itu bersama ya. payung gitu. Kata bapak saya kenapa ini banyak payung gitu. Tapi pas masuk itu yang lain ada yang lari langsung gitu, ada yang
diam aja gitu pada kaget. Oh, jadi respon orang-orang yang lagi tahlil itu pada shock mungkin ya? Bengong ya. Bengong. Jadi mungkin ya kaget juga kalau misalkan itu menimpa saya, misalkan saya lagi acara tahlilan di tetangga, tiba-tiba orang yang sedang ditahlilinnya, orang yang meninggalnya datang ke rumahnya, pasti kaget, campur takut gitu. Gitu. Tapi yang cuman di situ mah cuman yang dekat-dekat aja sih, cuman keluarga gitu. Oh, yang tahlilnya. Yang maksudnya yang enggak lari, enggak ini. Kalau yang lain mah udah pada ini, pada bubar. Udah bubar karena takut-takutan mungkin Bapak Danta bangkit dari kubur, Bapak Danta Iya, bangkit dari pada kubur. teriak kayak gitu. Oh, pada teriak. Nah, kalau respon dari si bapaknya sendiri gimana tuh pas digituin tuh? Nah, jadi pas si bapak mah langsung terang nanaon teh nggak tahu apa-apa. Jadi pas datang tuh assalamualaikum. Nah, pas lihat ada yang tahlilan langsung nanyainnya ke ibu ya. Mana Isan gitu. Terus ngasih titim kayak gitu. Jadi bapak saya heran gitu pikiran bapak oh saya. masih Anak yang Nanyain adiknya. ngasihnya adik saya. Oh iya. dikasih ini sisan si cenaya ditanya budak cenah nu gede meren leutik gitu. Oh, berarti Dari tahu kambing. ya. Terus ada apa ini? Nanya terus sama kakek dibilangin ini mah lagi syukuran, yang giliran tiap hari teh beda-beda keluarga kayak gitu lagi bagian kita gitu biar gak ada kan lagi zaman reformasi penculikan Untuk keselamatan katanya apa gitu. istilahnya mah. Kalau iya. Udah? Ini. Oh, kalau untuk meyakinkannya tuh, untuk meyakinkan bahwa itu benar-benar Bapak Danta, kali aja kan orang-orang takut tuh. Kali aja memang itu tuh yang menyerupai Bapak Danta atau mungkin orang yang mau nipu apa gimana, itu gimana tuh? Meyakinkan bahwa itu tuh adalah Bapak Danta gitu. Jadi pada intinya mungkin gini, maksud Teh Nenden yang meyakinkan bahwa itu Bapak Danta benar-benar Bapak Danta bukan hantu mungkin. Nah, gitu gimana tuh? Lama sih dari sore sampai jam 12 malam. Mau ke air diikutin gitu. Bapak saya juga ngerasa heran gitu. Kenapa? Katanya acara syukuran tapi kok kayak ini gitu. Cuman paman mah bapak saya mau ke air gitu ya, ke Landas Cikemor. Kamu kemana aja mau ke air, ayo saya antar. Udah biasa, udah istilahnya mah udah ludeng lah gitu ya. Tapi ini mah kok tiba-tiba diantar gitu. Terus gitu heran bapak terus jam 12 malam bapak saya nanya ke kakaknya bapak saya ada apa gitu yang sebenarnya gitu. Terus sama Uwa dikasih tahu tadi teh saya habis ngambil mayat gitu, mayatnya bapak saya gitu. Sekarang udah 3-nya lagi. Oh, jadi mungkin saya Mas Uwa dijelasin karena Bapak Danta keheranan kok orang-orang jadi beda kayak gini. Soalnya belum tahu sih. Belum tahu ya. Jadi Usama Wan dijelasin karena kan kemarin ada kabar bahwa Bapak Danta itu meninggal dunia di Jakarta. KTP-nya lengkap, bajunya juga lengkap, terus mayatnya juga sudah dikebumikan, sudah dikuburkan. Orang-orang kaget kenapa kamu pulang? Udah seketika udah acara tahlilan yang ketiga berarti ya. Nah itu setelah acara tahlilan yang ketiga apakah tahlilannya dilanjut atau gimana? Atau udah? Paling ganti sama syukuran. Syukuran gimana maksudnya? Hari keempat teh jadi bukan tahlilan teh, jadi acara syukuran aja kayak nutup puji lah gitu. Kayak 40 harinya gitu. Karena bapaknya masih hidup. Nah itu untuk mayat yang dikuburkannya sendiri di sebelah mana sih dikuburkannya? Sebelah barat. Yang mana? Cirinya yang makamnya kan tadi saya melintas ke sana banyak banget makamnya yang mana sih? Ada nisannya mah udah kan dulu mah dibuat dari kayu ya, tapi udah lapuk. Oh, itu yang pohon yang dikasih tadi dikasih apa? Pohon muncang. Oh iya betul. Ditandain nama itu sama Uwa. Gitu. Oh, ditandainya sama pohon muncang. Dengan pohon muncang juga tadi udah besar ya. Iya, yang tadi besar. sama dikasih tahu sama saya kan? Iya, udah 20 tahun sih. Oh, udah 20 ya tahun 99 udah hampir 23 tahun ya udah lama. Tapi selama 23 tahun ini nggak ada yang nyusun-nyusun merasa kehilangan orang. Misalkan datang ke sini atau gimana, itu bahwa yang dikuburkan itu keluarga saya atau gimana, nggak ada. Nggak ada ya mah ya. Nggak ada setahu saya mah. Berarti Ibu ini dan mungkin dan keluarga agak ada sedikit kerugian juga ya, pemakaman, materi, terus acara tahlilan dan juga yang lainnya. Ternyata yang di tahlilan itu ya alhamdulillah juga bukan Bapak Danta ya. Rugi tapi merasa alhamdulillah kayak gitu. Bahagia ya. Bahagia, soalnya kan udah diberitain meninggal gimana gitu ya, ternyata
masih hidup Masih ada. gitu. Iya. Ayah kene. Nah ini kan Bapak di sini yang namanya meninggal dunia setelah sudah dikebumikan, ada yang namanya ditalkin. Ya ditalkin, ya ditalkin. Terus di acara ada yang mengadain acara tahlilan. Firasat Bapak sendiri pernah bercerita nggak Bu waktu di kotanya gimana gitu? Bisa dijelaskan nggak? Pas lagi, jadi pas pertama hari, pokoknya pas lagi ditalkin teh itu ya, perasaan bapak mah kalau dagang biasa aja, tapi kan cerah gitu ya, lagi cerah tapi perasaanku mendung gitu, terus berat gitu, pengen ngapain berat, tapi kalau jualan mah biasa jualan gitu. Terus perasaannya teh lemas gitu, ini terasa berat pungguk gitu. Karena ditalkinan itu ya, ditalkin padahal. Iya, silakan binnya disebut, mungkin ya namanya disebut. Terus yang yakinin mah kakek dari Sukadana lagi ya Bu ya. Gimana? Yang nyebutin itu pas lagi ini ditalkinin teh bukan ahli dunia tuh. Ahli kan kira. Bukan ahli dunia gitu. Jadi muji teh nyebutnya bukan ila arwahim, misalkan ahli kubur gitu kan biasanya nyebutnya, tapi ini mah ahli dunia terus kayak gitu. Oh jadi ada salah insting juga, salah penyebutan kata waktu tahlil juga ya? Gitu, pas ditalkinin teh gitu. Ditalkinin teh bukan ahli kubur nyebutnya, ahli dunia terus. Ahli dunia. Ya soalnya emang bapaknya Masih belum hidup ya, meninggal. belum meninggal betul. Jadi di sana kali. Nah pas bapaknya datang di sini tuh, perasaan si Ade sama ibu itu gimana Bu? Apakah merasa takut? Mungkin pas malam kan tidur bareng mungkin ya Bu. Terus besoknya beraktivitas itu gimana tuh Bu? Ayah mah alhamdulillah wae bersyukurnya lengkap deui gitu. Bersyukur datang lagi. Datang deui teu jadi maut gitu, berarti itu mah sanes gitu. Enggak Ibu punya pikiran kayak gini, misalkan sedang tidur dengan Bapak Danta nih. Ini mungkin setan, ini mungkin hantu atau mungkin ini, pernah nggak punya pikiran gitu? Itu berarti itu mah sanes gitu. Oh gitu, langsung jadi yakin. langsung biasa aja Bu ya. Biasa, aman. Kalau sendiri gimana? Pernah nggak berpikir ini ayah saya teh atau bapak saya teh mungkin ini mah jin atau mungkin ini apa gitu? Pernah nggak? Oh Enggak, enggak. kalau saya mah malah jadi pikirannya orang lain juga nyangkanya bapak saya yang meninggal, saya mah punya keyakinan sendiri gitu. Kalau itu mah bukan gitu. Oh iya Jadi kan betul. tadinya juga kan bapaknya bilang, bapak mau berangkat dulu ya, cina mau jualan dulu, cina gitu. Pas mau berangkat ya gitu. Istilahnya salam dulu lah. Jadi pas pulang juga, pas ini juga orang lain bilang itu ini, saya mah enggak punya ini sendiri gitu. Inisiatif sendiri ya. Nah Yang itu yang itu mah bukan gitu. Nah gini berarti Ibu ya setelah Bapak Danta datang kembali mungkin ramai lagi karena dulunya diwawarin atau dikasih kabar di masjid-masjid biasanya ya kalau di kampung ya bahwa sudah meninggal dunia, itu diwawarin lagi nggak Bu? Dikasih bewara lagi nggak bahwa Bapak Danta hidup kembali atau gimana enggak? Itu udah ada rongkap wae seorang kan Oh, di kampung itu. langsung datang pada datang. Rasanya aneh kayak gitu. Halamanan Penasaran. halamanan maut maut nah gitu. Kayak pas waktu orang yang Melayat. Pas lagi meninggal mah nggak banyak, tapi pas udah tahu datang lagi gitu jadi banyak. viral. Ya ramai mungkin pengen tahu membuktikan karena mungkin yang beredar di masyarakat luas itu Bapak Danta bangkit dari kubur ya. Iya. Bukan Iya. salah alamat salah mayat tapi Iya. bangkit dari kubur mungkin ya yang tersebar di masyarakat luas itu Terus kayak gitu. zamannya belum zaman HP tuh, jadi orang pengen tahu tuh langsung Jadi mulut aja ke datang mulut ya, gitu. ya. Langsung datang. Nah itu setelah kejadian itu Bapak gimana tuh? Apakah mungkin kayak kepikiran terus atau mungkin biasa-biasa aja langsung melanjutkan aktivitas sehat atau mungkin pernah sakit dulu apa gimana tuh Bu? Kalau bapak mah enggak, biasa aja. Oh biasa aja meskipun udah tahu Udah tahu kabarnya kayak juga, gitu. Soalnya tahu dari pertamanya sih kayaknya gitu, kenal sama orang yang meninggalnya gitu bapak. Oh jadi yang mencuri baju si Bapak sama KTP itu emang orang terdekat mungkin apa gimana? Sempat kenal lah gitu, sempat kenal di perantauan gitu. Tapi dekat sih enggak, tapi cuma kenal selewat gitu. Tahu, jadi udah tahu, jadi udah biasa aja kalau bapak mah. Maaf nih Ibu, saya mau bertanya nih. Biasanya kan suka ada isyarat ya. Nggak isyarat misalkan dari yang meninggal dunia tersebut bahwa saya itu bukan yang dikuburkan itu bukan Bapak Danta atau gimana, masuk dalam mimpi atau gimana ke rumah ada nggak? Ayat tetangga kekubur di Sukadananya. Ah,
rumah ibu teh di kidul cenaka tinihan tangka tapi Jadi lewat mimpi teh lewat datangnya mimpi. gitu. Oh, gimana? tapi teu aya nu naon kah teu aya nu ka ieu saalit oge tapi ini ka bumina tapi teu aya nu boh kenteng boh nganaon ge teu aya nu potong gitu. Jadi tetangga nenek teh Tanah mimpi, teh. tetangga nenek teh. Terus pas mimpinya itu rumah itu apa? Tinihan pohon gitu. Rumah tapi- yang di sini Nah. mungkin. Ketimpa Ketimpa pohon. kayu gitu Kayu. gede. Tapi rumahnya nggak apa-apa gitu. Iya, mungkin itu isyaratnya. Cuma itu doang sih. Iya, Oh gitu. jadi ngerasa aneh juga terus dibilangin ke nenek gitu. Tapi setelah sekian lamanya udah hampir 23 tahun berlalu ya Bu ya. Mungkin kalau ini mah enaknya bertanya ke Ibu ya Bu ya. Ada nggak Bu misalkan kejadian-kejadian aneh setelah tahu bahwa itu tuh bukan mayat Bapak Danta, misalkan ada yang ketrok-ketrok lah atau ada saya mah bukan Bapak Danta, sampai ini saya pengen dianterin ke keluarga saya atau gimana? Ya aya. Oh enggak. Ya aya alhamdulillah. Karena mungkin beliau juga ahli kubur juga bersyukur ya karena sudah dikebumikan, sudah di acara tahlil juga. Tapi pas pertama-pertama sempat nggak merasa takut Bu? Takut kak bahwa itu yang meninggal ada kuburan baru itu bukan suami saya? Takut nggak Bu? Tahun. Jadi merasa ketakutan banget ya Bu ya. Oke, mungkin Teh Nenen silakan. Ada pertanyaan lain? Selama tinggal di sini Bu, kan ini kan dekat Pemakaman. pemakaman ya, pemakaman keluarga apa pemakaman umum nih yang di belakang? Keluarga. Keluarga. Iya kakek, buyut, semuanya dimakamin di sini. Oh iya. Nah selama tinggal di sini berpuluh-puluh tahun pernah ada kejadian-kejadian atau mungkin ada cerita dari tetangga kalau misalkan di daerah sana itu ada ini misal ada sosok apa gitu pernah nggak Bu? Si A-nya mungkin pernah Paling saya dengar mah cuma dengan suara-suara doang. suara gimana tuh A? Misalkan suara yang kadang-kadang kalau malam ada yang ketawa kayak gitu, tapi pikirannya saya mah bukan ke sana, soalnya kan di Cibemor juga di bawah suka ada yang kayak gitu, tapi pas dilihat paginya itu apa itu jenis musang kayak gitu, Oh dan musang. suka nangis kayak gitu malam-malam. Jadi saya emang nggak pikir ke sini, bikinnya ke situ. Berpikirnya positif mungkin Oh, ayah. positif aja. Mungkin suara yang ada benda jatuh kayak gubrak apa atau berpikirnya ada suara-suara aneh, berpikirnya mungkin itu mah tikus itu mah kucing mungkin kayak gitu. gitu aja. Kalau berpikirannya hantu terus, setan terus, wah udah pasti takut banget ya. Ya, benar. Tapi kalau teman masih sering juga gitu. Kalau Gimana? kesini. Gimana tuh? Kalau kesini suka ada yang ngelebat kayak gitu, lari. Cuman Pas kalau main ke rumah AA. iya pas malam-malam mau kesini bawa center gitu, pas dari makam ada yang lari ke arah barat, Bayangan Bayangan. apa tuh putih hitam enggak? hitam tapi gede katanya. Terus dari pohon Pohon yang ini ya. kiri. Yang Ada yang lari. yang yang dikasih tanda buat makam itu. Iya, Oh. pas lagi center ke sana gitu. Dari sana terus loncat sambil lari terus ke barat. Wih. Nggak jadi lewat sininya, pulang muter sini nyamper saya mau main gitu. Oh jalannya enggak ke situ. Nggak Jadi- dilanjutin, terus bilang ke saya mana, ayo kita lihat lagi kayak gitu sama saya, tapi nggak ada, alhamdulillah. Oh dicek ulang tapi nggak ada. Kang WK barangkali ada pertanyaan dari Kang WK Jurnal. Kalau dari saya sih udah ini Udah tersampaikan semuanya. Teh Nenen ada pertanyaan lagi. Udah mungkin tadi ditutup dengan mistis ya. Anazar. Tapi kalau yang lebih jelas mah nanti mungkin bapak. Betul ya. Soalnya bapak mah udah tahu dari awal. Oh di sini. Jadi di lain kesempatan, di lain waktu mungkin kalau misalkan Bapak Dantanya udah pulang, kita berkunjung lagi silaturahmi ke sini dan narasumbernya Bapak Danta langsung. Anajar ada pertanyaan nggak? Selain daripada bayangan yang sekelibat itu ada lagi nggak? Nggak ada sih kalau ke saya mah. Nggak Aman. ada. Cukuplah aman berarti ya. Temen nggak ada, cuman itu doang sih dengernya saya juga. Cuman pas saya lagi sekolah MTS dulu tuh, kalau nggak salah. Kerja kelompok. Oh gitu. Udah Anajar? Sudah. Nah, Oke, silahkan. sekarang bapaknya keadaan sehat atau gimana? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. bapak mah. Bapak Dantanya sehat ya? Iya, malahan kalau berangkat di sana gitu ya, pas pulangnya suka gemuk. Kalau di sini suka kurus. Oh, kecapean ya. Kalau di sini. Dikuras terus tenaganya ya setiap malam ya. Iya. Heeh. Kalau di sana mah enak kali, jadi pas pulang itu suka gemuk Bicara kelihatan. di Mangkal dan di Masjid Cikarang Barat. Oke. Hidayah Oh di Cikarang Barat. Jualan apa bu? Somai. Siomay. Somai. Nah, Berarti dari dulu juga siomay ya, Bu ya? Mohon. nah teman-teman penonton setia Nenden Sri Pujia, Rizkuna Channel dan WK Jurnal,
barangkali ada yang tinggal di Cikarang Mohon. ya, bisa jajan lah. Kalau mau jajan bisa jajan somai dekat masjid ya di Cikarang di Barat. masjid, di masjid. Oh, nama masjidnya Ibu tahu? Al Hidayah. Oh, Masjid Al Hidayah. Nah, itu Bapak Danta yang diisukan. di kecamatan. Jadi itu itu Bapak Danta yang diisukan hidup kembali. Tanya langsung ke Pak Dantanya. Pasti kaget. Betul. Kok bisa tahu? Berarti dulu juga di Jakarta itu waktu pas lihat hilang baju dan KTP pas jualan siomay juga. Oh, Iya, cuma lagi jualan somai. somai. Iya gitu. Kalau sekarang rambutnya panjang atau udah pendek? Udah Pendek pendek. sekarang. Usia Rapi. berapa tahun kalau boleh tahu? 56. Oh, Sekitar 56 56 tahun ya. Iya. Masih muda, masih kuat lah, masih perkasa lah Bu lah. kalau boleh tahu nih terakhir, setelah kejadian itu berlalu ya, apa ada perubahan nggak? Misalkan jadi banyak yang ngasih misal kayak gitu, atau mungkin ada kejadian yang mengembirakan buat keluarga ibu, atau mungkin rezekinya mengalir terus, kesehatan semakin prima misal kayak gitu. Apa gimana tuh bisa diceritakan setelah kejadian itu berlalu? Mungkin ada hikmah yang bisa diambil atau gimana tuh? Kalau saya mah sih soalnya masih Oh, kecil masih deh, jadi Oh, iya. kurang nggak tahu apa-apa, jadi biasa aja begitu, Oh, iya. berasa aja. Mungkin hikmahnya. Nah, Oke. Teu ka nyaba nya kapungkur teh. Lali ren heula sabaraha bulan gitu. Enggak sieun pakinten. Nah jadi gini teman-teman, ini mungkin singkat cerita ya dari kisahnya Bapak Danta. Jadi Bapak Danta itu dulunya itu berjualan siomay di daerah Jakarta, ketemu sama orang Sunda. Karena kalau kita di perantauan ketemu sama satu suku atau misalkan sama-sama dari daerah, itu berasa ketemu saudara sendiri. Dan orang tersebut ngambil bajunya Bapak Danta, celananya Bapak Danta, dan kebetulan di dalam baju tersebut atau di celana tersebut ada KTP-nya Bapak Danta. Orang tersebut nggak tahu kecelakaan, nggak tahu dipukulin massa, nggak tahu kenapa itu meninggal dunia karena di wajahnya juga banyak lebam, luka-luka itu ya Bu ya, sampai bengkak-bengkak, dibawa ke rumah sakit. Nah pihak rumah sakit menemukan identitasnya Bapak Danta, menghubungilah langsung ke rumah sakit terdekat di wilayah Majalengka atau ke pihak kepolisian yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka. Sehingga pas datang ke sana, keluarganya langsung dibawa ke sini, mayatnya dikebumikan. Ketika acara tahlilan yang ketiga hari ya Bu ya, yang keempat hari, ya nggak tahu kenapa Bapak Danta juga selama di Jakarta juga merasa ada yang aneh, merasa kebingungan, merasa berat lah badannya, merasa lemas, merasa gimana, sehingga memutuskan untuk pulang. Ternyata pas pulang lagi ada acara tahlilan Bapak Danta, ada acara tahlilan Bapak Danta ya. Padahal Bapak Dantanya belum meninggal dunia. Ternyata yang dikuburkan itu orang asing ya Bu ya. Nah jadi mungkin bisa diambil hikmahnya dari sini. Kalau misalkan ada kabar keluarga yang meninggal dunia, jangan asal percaya, diteliti dulu, dilihat dulu terlebih dahulu secara detail mungkin ya. Jangan sampai kejadian ini menimpa keluarga kita. Kita kan habis materi juga, biaya pemakaman, biaya tahlil untuk orang tidak asing. Tapi mudah-mudahan itu menjadi amal sedekah jariah keluarga Ibu dan keluarga Bapak Danta ya buat mayat tersebut. Saya Kang Hakim mungkin pamit undur diri dan closingnya dipersilahkan kepada host aja dah. Silakan Teh Nenden. Oke, jadi segitu aja mungkin ya sesi wawancara kita hari ini. Terima kasih buat Ibu, buat Ade yang udah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga buat para penonton setianya channel YouTube Kang Weka Jurnal, terus Nenden Sri Pujia dan Kang Rizkuna Channel. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.